Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Monggo sareng-sareng wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, tafdhili wa ihtirami, yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap para habaib, para alim, ulama, asatidah, tokoh masyarakat sesepuh lan bini sepuh, kaji sepuh sedanten, para rawuh hadirin hadirat, sahibul hajah, sahibul bait, boten saged kula sebat asmanipun setunggal karena keterbatasan waktu kita yang semakin malam, dan Malang masih level PPKM yang ketiga. Semoga levelnya semakin entek. Hadirin hadirat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah sedikit ya, semoga ilmu mata rantai ilmunya tersambung. Amin, amin. Kalau yang paling pertama, Allah Ta'ala menuliskan suratan takdir. Matahari punya suratan takdir, rembulan punya suratan takdir, siang dan malam punya suratan takdir. Semua yang berlaku di jagat raya dan alam semesta, semua dengan suratan takdir dari Allah. Pertemuan berikutnya adalah Allah Ta'ala menciptakan bumi, Allah Ta'ala menciptakan langit, kemudian Allah ciptakan malaikat, Allah tempatkan mereka di langit, kemudian Allah ciptakan jin, Allah tempatkan mereka di bumi. Jin berbuat kerusakan, Allah turunkan malaikat untuk mengamankan bumi. Dan yang paling berprestasi adalah pemimpin para malaikat saat itu, yaitu iblis. Maka Allah jadikan iblis malakul ardi wa malakus sama wa malakul jannah, sang penguasa bumi, penguasa langit, penguasa surga. Itulah iblis. Kemudian sampai situ ya. Sudah ditambah belum? Belum. Itu ayat 29 dari surat Al-Baqarah. Ayat ke-30-nya wa idz qala rabbuka lil, ini sudah ini. Kemudian Allah Ta'ala ayat 30 suratul Baqarah, Allah Ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihis salam, dan Allah jadikan khalifah di bumi. Dengan pertanyaan besar dari para malaikat, ya Allah, kenapa engkau ciptakan, untuk apa kau ciptakan ya Allah makhluk, yaitu manusia yang akan merusak di bumi, berbuat kerusakan dan menumpahkan darah sesamanya. Tapi Allah Ta'ala menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah ciptakan Nabi Allah Adam, dan Allah Ta'ala ciptakan Adam dengan ilmu. Allah pamerkan, hadapkan kepada seluruh malaikat. Faqala ambi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. InsyaAllah sampai di batas ini. InsyaAllah di batas ini. Hadirin hadirat, Allah Ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, manusia pertama, first man, dengan ilmu, dan dipamerkan kepada para malaikat, ambi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Wahai malaikat, sampaikan, beritahu dan kabarkan tentang nama-nama yang ada di bumi dan tata kelolanya, kalau kalian memang benar dengan apa yang kalian klaim. Qalu, para malaikat berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana,
kami tidak punya ilmu, kami tidak punya kemampuan, kami tidak punya skill, illa ma'allamtana, kecuali sebatas yang Engkau berikan kepada kami. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Allah Adam, qal Adam ya Adam ambihum bi asma'ihim. Wahai Nabi Allah Adam, wahai Adam, sampaikan kepada mereka. Falamma amba'ahum, kemudian setelah Nabi Allah Adam alaihissalam menyampaikan tata kelola dunia, isi dunia dan latar belakang kenapa diciptakan, qal Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, alam aqul lakum, bukankah aku sudah katakan kepada kalian wahai para malaikat, inni a'lam, sungguh aku lebih tahu ghaibas samawati wal ard, hal-hal yang gaib di langit dan di seluruh bumi, wa a'lamu, dan aku Allah Ta'ala maha mengetahui, lebih tahu ma tubjuna, yang kalian tampakkan, wa ma taktumun, yang kalian sembunyikan. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah momentum pertama kali Allah ciptakan Nabi Allah Adam, dan Allah pertemukan Adam dengan seluruh malaikat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah Ta'ala lebihkan Nabi Allah Adam daripada seluruh malaikat. Walaupun track recordnya malaikat itu sudah beribadah sekian waktu yang lama, malaikat sudah berprestasi mengamankan bumi, kemudian Allah ciptakan Nabi Allah Adam yang belum ada prestasinya sama sekali, belum pernah beribadah sebelumnya, tapi Allah ciptakan langsung sebagai khalifah di bumi. Tidak cukup di situ, kemudian Allah Ta'ala perintahkan para malaikat untuk tunduk kepada Nabi Allah Adam. Fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Fasajadu, maka seluruh malaikat itu tunduk sujud kepada Nabi Allah Adam, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar, enggan, aba imtana'a, menolak, tidak mau, wastakbar, merasa lebih besar, merasa lebih baik, merasa lebih prestasi, wa kana minal kafirin, dan sebab itulah ia tergolong termasuk orang-orang kelompok yang kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Warahmatullahi hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih kuat ditambah atau sudah ngantuk? Masih sore, Beb. Wah, itu semua itu petir namanya. Itu namanya petir. Cetar membahan. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sampaikan tentang iblis dulu ya. Ya. Iblis itu gitu ya. Iblis itu asalnya malaikat. Sebelumnya punya nama Azazil, dengan bahasa Suryania Azazil artinya Al-Harith, namanya Al-Harith. Iblis itu namanya Azazil atau Al-Harith nama aslinya. Dan iblis itu pemimpin dari para malaikat penjaga surga. Diturunkan ke bumi untuk mengamankan bumi dari kerusakan para jin. Ketika bumi berhasil diamankan, Allah berikan penghargaan kepadanya, kepada iblis yang nama aslinya Azazil atau Al-Harith ini, dijadikan pemimpin di bumi, pemimpin di langit, pemimpin di surga. Setelah itu Allah ciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam dan dijadikan pemimpin khalifah di bumi. Maka inilah yang menyebabkan iblis merasa keberatan. Kenapa? Yang sudah berprestasi selama ini, senior selama ini, kemudian tergeser dengan
Adam yang baru saja diciptakan. Lah ngoten ah. Gitu ya. Yang sudah senior, prestasinya luar biasa, diganti dengan Adam, anak kemarin sore istilah kata. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, Pak, itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Kalau dirasa kok unfair ya, tidak fair ini, tidak adil. Tapi ya memang ya Allah kersa ngoten ya. Allah kersa ngoten. Allah memang berkehendak seperti itu. Allah berkehendak seperti itu. Para malaikat yang senior berprestasi ibadah luar biasa harus tunduk untuk urusan bumi kepada Nabi Allah Adam. Iblis itu pemimpin para malaikat itu, Azazil atau Al-Harith ini, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan itu, para malaikat berkata satu dengan lainnya, liyakhluqa rabbuna ma syaa, kata mereka. Sudah kersani pangeran pun sudah liyakhluqa rabbuna ma syaa, biarkan Tuhan kita Allah taala menciptakan makhluk seperti apapun. Falan yakhluq, kata para malaikat, falan yakhluq khalqan aqrab minna alaihi. Allah taala tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia dari kita-kita ini loh para malaikat. Jadi di hadapan Allah taala malaikat berkata, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tapi mereka gerundeng di belakang. Liyakhluqa rabbuna ma syaa. Sudah, biarkan Allah taala menciptakan semau Allah taala, tapi enggak ada makhluk yang lebih baik dari kita para malaikat. Maka nanti Allah mengatakan, a'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Aku tahu yang kalian katakan dan aku tahu yang kalian sembunyikan itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Malaikat iso ngerundeng apalagi manusia. Ngerundeng rasani gitu ya. Malaikat aja bisa begitu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Lanjut ya. Nah, ketika Nabi Allah Adam akan diciptakan, syuf, jin itu, bukan jin, Azazil tadi atau Al-Harith atau iblis tadi, ketika Nabi Allah Adam diciptakan jasadnya, badannya, dakhala fi fami Adam. Iblis atau Azazil atau Al-Harith ini masuk ke mulut Nabi Allah Adam. Wa dakhala fi jasadi, masuk ke jasadnya, masuk ke tubuhnya. Wa kharaja min duburi, dan keluar, mohon maaf, dari dubur Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian iblis atau Azazil ini, Al-Harith ini berkata kepada malaikat-malaikatnya yang lainnya, anak buahnya gitu ya, innahu khalqun ajwaf. Innahu khalqun ajwaf. Makhluk ini adalah makhluk yang hampa dan kosong dalamnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Aduh. Pak, Bu, pernah kesurupan? Pernah kesurupan? Pernah lihat jalanan? Pernah lihat bantengan? Sudah pernah terjadi itu. Jadi jangan heran ya. Ternyata itu sudah pernah terjadi dalam diri Nabi Allah Adam ketika tercipta, belum ditiupkan ruh. Kan ceritanya iblis ini atau Azazil Al-Harith ini komandan pemimpin dari seluruh malaikat yang ada. Maka ketika dengar Allah Ta'ala membuat makhluk, ini Azazil atau iblis ini membuat penelitian, investigasi, kepo. Makhluk macam apa sih yang Allah Ta'ala ingin ciptakan? Makhluk macam apa sih yang Allah ingin jadikan khalifah di bumi?
makhluk macam apa sih kok kita sampai dikembalikan lagi ke langit, kita dinonjobkan, kita dimutasi dari bumi? Ini makhluk macam apa? Maka masuk ke dalam mulut Nabi Allah Adam, masuk ke dalam tubuhnya, keluar dari dubur. Komentar iblis Azazil kepada teman-temannya malaikat, innahu khalqun ajwaf, sesungguhnya ini makhluk yang kosong, hampa di dalamnya, hampa kosong, rongga. La yatamasak, kalimatnya la yatamasak, makhluk yang tidak konsisten. Esok dele, sore tempe. Ini tahu dan tempe sih. Tahu. Tempenya tumbas. Iblis ini tahu karakter manusia. Inilah tamas. Ini tidak konsisten. Ini mudah-mudah ini. Ini pelin-pelan. Esok sore tele tempe. Sore awan putih. La yatamasak. Shalla ala Nabi Muhammad. Maka ketika semua diperintahkan sujud kepada Nabi Allah Adam, dan semuanya sujud tunduk kepada Nabi Allah Adam, illa iblis. Iblis gak mau, Azazil gak mau, Al-Harith ini gak mau. Kenapa? Tahu ini makhluk, ini makhluk ajwaf, ini nggak istiqomah, ini kumat-kumatan tok ini. Tapi sebab penolakan terhadap perintah Allah, hadirin hadirat, karena menolak, kana minal kafirin, sara minal kafirin, maka itu merubah dirinya menjadi golongan yang ingkar. Asalnya malaikat dari nur, Azazil Al-Harith, ketika menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala murka. Ma manaka an tasjuda id amartuk. Hei Azazil, hei Harith, hei Iblis, ma mana'aka, apa yang menghalangi engkau untuk sujud id amartuk, padahal komando perintahnya itu aku, Allah Ta'ala yang menyampaikan, yang mengatakan, yang memerintahkan. Aku yang merintahkan sujud. Apa kau tidak mau sujud? Bukan masalah apa yang diperintahkan, tapi yang memerintahkan aku. If amartuk, ketika aku Allah Ta'ala yang perintahkan engkau. Jawab iblis Azazil, khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, dan kau ciptakan Adam dari tanah. Wadi tanah wadi lecok tekan lecok kalau mempun. Maka fakhruj minha fa innaka rajim, keluar engkau dari surga. Fakhruj minha, keluar engkau dari surga wahai Azazil wa iblis. Fa innaka rajim, sungguhnya engkau rajim, marjum, terkutuk. Yang asalnya pemimpin para malaikat, auranya berubah menjadi api, menjadi jin, menjadi syaitan. Manusia kalau dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, maka auranya nur, auranya cahaya, auranya menyenangkan, auranya menarik hati, auranya ayem, adem, simpati. Tapi kalau jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, tidak pernah kena air wudhu, tidak pernah dengar lantunan-lantunan, lisannya nggak pernah melantunkan qasidah wala syair wala salawat, maka auranya juga berubah peteng, singup, gelap, ireng.
Gak enak. Loh, pangapunten, bukan main fisik ini, bukan main fisik. Habib Umar lihat bercahaya kan auranya, barokai, walaupun ireng. Lampu neon. Ini bukan ireng yang zahir ya, bukan zahir. Bukan yang zahir, tapi maknawi yang di dalam. Auranya itu hilang. Nah, auranya Azazil itu yang asalnya pemimpin malaikat berubah dia pemimpin syaitan dan pemimpin jin. Para rawuh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang akan datang insyaallah ketika Nabi Allah Adam Allah tempatkan di surga, kemudian diciptakan pasangan hidupnya Hawa. Nanti pertemuan yang akan datang to be continued, cerita asmara. Nabi Allah Adam itu loh, Nabi Allah Adam itu loh di surga. Di surga itu loh beliau tetap mendapatkan pasangan hidupnya, tidak jomblo. Ente di dunia tidak punya pasangan, cek jelasin. Ya ampun. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Pangapunten ingkang kathah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.